haleluya. Salam saudaraku Sion, haleluya. Shalom, haleluya, haleluya. Haleluya saudara-saudariku yang ganteng, yang cantik, elok, mempesona di hati Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Jalan satu-satunya keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, King of the King sudah bergabung. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Inkarnasinya 2000 tahun yang lalu. Haleluya, terima kasih. Domba, gembalakanlah domba-domba. Ini bukan domba tapi sapi. Yang dikirim di kepercayaan kepada saya, seekor sapi, saudara. Bukan seekor domba, tapi melainkan sapi, saudara. Haleluya. Terima kasih untuk give seekor sapi, seekor domba, atau seekor unta keledai. Oh, haleluya, untuk digembalakan. Siap, haleluya. Puji nama Tuhan. Happy birthday to you. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus inkarnasinya lahir tanggal 12 bulan 3 1990. Halo, shalom. Bajak laut, shalom. Kamay di pinama bajak laut, haleluya. Shalom bujan selin-selin. Salam Elohim, salam hormat King Jesus. Happy birthday Jesus Christ ya, inkarnasinya 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus dapat hadiah emas, mur, kemenyan ya. Inkarnasi di akhir zaman ini hadiah dari bangsa-bangsa. Pasti ada dong saudara kalau tergerak memiliki hati yang ikhlas, hati yang tulus, pasti tahu saudara memberikan yang terbaik kepada beliau sebagai hadiah kelahirannya di muka bumi ini yang menuntun kita kepada jalan kebenaran supaya kita tidak tersesat, Bapak Ibu ya. Sudah di kerajaan 1000 tahun damai kita, saudaraku ya. Bukan lagi di zaman belas kasihan anugerah, bukan. Salam Elohim, Pangeran Ilahi Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, King of the King. Salam hormat, salam, haleluya. Salam, thank you Bucan Selin-Selin yang sudah memberikan gift pada saya. Orang-orang baik hati di muka bumi ini, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati keluarga, pekerjaan, semuanya. Haleluya, haleluya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, megahkan Tuhan, hai batinku. Haleluya, haleluya. Tuhan itu memberkati kita dengan berkat-berkat rohani dan jasmani. Anak-anak Tuhan yang di muka bumi ini yang baik hati memberkati kita dengan uang, dengan segala hal yang baik. Nah, itu timbal baliknya Tuhan memberkatinya di alam roh, saudaraku ya. Seperti itu pekerjaan Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati kita anak-anaknya yang sungguh-sungguh melayani Dia. Makan, minum kita, pakai kita diberkati Tuhan, asal kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Motivasi yang benar, hati yang tulus, hati yang ikhlas melayani Tuhan, saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan, bukan tong kosong bunyi nyaring, sangat nyaring bunyinya, bukan, saudara. Pasimon ya, salam Elohim, Pangeran Ilahi, King of the King. Salam, salam anak-anakku, salam, shalom, shalom, shalom. Terpuji-pujilah nama Tuhan, haleluya. Yang buta dicelikan, yang lumpuh diberkati, yang lumpuh berjalan, saudaraku ya. Haleluya. Saya ingin mengundang King of the Kings. Walaupun mungkin beliau akan live, ini kan hari spesialnya tuh. Kan beliau live itu kan jam-jam 1 malam, jam 2 malam. Nah, sementara ini saudaraku, saya undang saja saudara, Bapak Ibu yang cantik, siapa yang mau naik, siapa yang mau ingin bersaksi, berbicara, silakan
Bapak Ibu yang ganteng, yang cantik dimanapun kita berada saat ini, ya, ingin mengucapkan secara langsung kepada King of the King, silakan saudaraku ya. The power of love, cinta yang tanpa batas, kuras dan bahasa. Semua kita cinta, semua kita sayang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, kita bersorak-sorak memuji Tuhan. Karena live malam ini 1 jam saja di YouTube, 1 jam. Shalom, King of the King, Tuhan Yesus memberkati, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Lagi makan ini Bapak Ibu santai ya, sudah dipakai undang. Saudaraku, kita bincang-bincang santai Bapak Ibu ya pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara bajak laut, saudara-saudari seiman, marilah kita semakin memperkuat iman kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Info roti ultas. Itu rotinya lagi dimakan. Ini dagingnya lagi makan. Ini inkarnasinya saudariku bisa lihat deh cahaya kemuliaan yang dipancarkan oleh King of the King ya. Siapa yang mau ini naik, saudara bisa mengajukan diri saudaraku ya, bisa pencet tombol yang ada di sini. Saudaraku, haleluya. Umur panjang di tangan kirinya, hormat kekayaan di tangan kanannya. Minta kuenya. Gilir jo Kang, bocah Juli. Lagi mau makan tuh, orang makan. Iya, bikin ngiler yang lain yang lihat. Aduh, diundang lagi mau makan, coba buka puasa no. Lagi jam buka puasa. Enjoy pangeran, enjoy. Hari ini hari ulang tahunnya. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. 35 ya, pangeran. 15 tahun. Wah, haleluya. Tambah lebih muda lagi. Haleluya. Boleh tahu pangeran makan apa? Roti boy. Ketahuan. Saya tidak tahu mempelai live. Haleluya. Soalnya dadakan tadi mempelai melihat ada wajah Tuhan Yesus di dinding. Bercahaya-cahaya. Jadi langsung cepat mengganti baju, langsung cepat live. Tapi pas dicari ulang sudah tidak ada.
hanya dalam sekejap saja. Pas kita cari, kita mau saya mau kasih tunjuk Bapak Ibu saya rencana tuh. Saya kasih tunjuk di live. Kalau ini loh ada wajah Tuhan Yesus di dinding. Tapi hilang saudara. Hilang. Yesus mempelai hari hanya ya, di hari H. Iya ya, Tuhan Yesus rohnya menampakkan diri di dinding. Kayak seperti senang gitu. Seperti tersenyum sama saya. Gitu. Luar biasa. Bapak Ibu, siapa yang mau ingin naik ya? Soalnya ini tidak semua muncul nama di sini, saudaraku. Ayo ya, naik bikin rame hari ulang tahunnya Pangeran Raja di atas segala raja. Mari celebration. Celebration. Haleluya. Siapa yang mau naik ya, saudaraku, saudariku? Mengucapkan selamat ulang tahun. Memberikan hadiah, kado-kado yang terindah, baik itu kata-kata, pujian, berkat rohani, jasmani. Silakan Bapak Ibu ya. Kita saling menguatkan, saling memberkati. Mana Oma di mana? Haleluya. Oma Lim. Oh my God. Iya, Nabil. Naik dong. Naik dong, jangan malu-malu dong. Ding dong. Kata-kata hari ini Bucan Juli. Selamat ulang tahun, sudah bilang tadi tuh. Oh Pangeran, yang kami kasihi, yang kami hormati, yang kami junjung tinggi. Haleluya. Guyonnya tidak pernah terlupakan. Tuhan. Selalu bikin ramai, bikin damai. Itulah Tuhan Yesus ya, santai, penuh cinta, penuh bercandaan. Ya, Karena kita adalah orang-orang yang berkenan ya. kepadanya. Tapi kalau orang-orang fasik yang mereka terima adalah murkanya. Keras hati, karena keras hati menolak. Iya. Coba kalau mereka rendah hati ya, rendah hati, pasti Tuhan itu sayang ya. Kalau mereka sombong, mereka jadi seterunya Tuhan. Ya. Lawannya Tuhan ya. Saudara Regan, happy birthday Ilahi. Thank you. Ini kayaknya semua mau dengar dari sepatah dua kata dari Pangeran yang berulang tahun. Iya. Ayo bagaimana yang lain mau ingin dengarkan? Perasaannya bagaimana? Sepatah dua kata. Mungkin Pangeran mau live ke Pangeran sebentar. Nanti kan ada itu gabungan lagi mempelai sebentar dengan Bapak Yahweh, Pak Emma, jam 12 waktu barat. Jam 12 waktu barat. Saya sudah subuh di sini. Tetap semangat ya. Ya udah jam hampir jam 3 di sini. Pangeran Ilahi berbicara sepatah dua kata. Haleluya. Mempelai. Sebentar. Mata saya sudah nggak kuat lihat sinarnya Pangeran, jadi saya pakai mata kayak mempelai ribuan malam-malam. Kita ini tajam
Dinar, apalagi kalau begini di kamera, Iya. sakit mata ya. Iya. Sekali mengeluarkan air mata juga. Iya. Kan? Tidak kuat mata. Benar. Mata jasmani kalah. Haleluya. Bahkan pangeran. Tidak peduli ya. Tidak peduli mau dunia itu mau hina kayak mau katai apa kan Bucan Juli. Aduh, Jalan terus. Tidak ada kita mau peduli dengan apa-apa kata dunia. Kalian hina ya kalian dapat no. Anjing menggonggong kafilah jalan terus. Iya, kafilah jalan terus sayang. Kalian hina-hina ya pasti kota kalian, rumah kalian pasti dapat hadiah nanti kan. Baru menyesal. Baru bapak teriak. Kalau sudah dapat hadiah, bapak teriak. Bapak teriak, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kopi mix. Terima kasih Tuhan atas tanah yang berjalan gempa bumi. I love you deh Tuhan. Love you Jesus. Love you, love you. Nanti itu mereka manusia. Kan namanya manusia ini kan abu-abu nawas. Sudah Pak Bimi, di ular keluar lagi. Tapi ada juga di tengah-tengah di tengah-tengah banjir itu kan ada ikan, banyak dapat ikan. Iya. Tadi ada berita kapal tabrakan di bagian Eropa sana, di bagian Inggris. Kapal tabrakan. Misalnya ya, padahal itu laut besar coba. Iya. Sesuai dengan yang sudah dikatakan itu. Balai. Sudah di laut, di udara, di darat. Sudah dikatakan King of the Kings ya. Iya. Tabrakan. Padahal itu laut besar loh. Masa bisa tabrakan kalau mau dipikir? Iya, laut besar, sistem sudah canggih. Ya. Kok bisa gitu. Bisa ya. Haleluya. Halo shalom semuanya yang sudah bergabung di room live Bucan Juli, Saudara Metanoia, Saudara Redgaret, Bucan Redgaret, Saudara Shirley 77, Mikael Pigome, Saudara Eva Wen, Bucan Lorina. Ini Bucan Lorina ini suaranya bagus ini. Siapa tahu ada lagu itu apa itu lagu indah sekali ya, karangannya ciptaannya Bucan Lorina. Sudah datang Ajisia Nugrahanto. Jeng 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 jeng. Dia sudah ada. Lagunya puji-pujiannya panas ular badengar. Dia sudah datang. Yang pintar nyanyi ini juga saudari Eva Win yang cantik ya. Ayo Bucan Lorina, lagu ciptaannya yang begitu indah. Shalom, salam hormat, mempelai ilahi, pangeran, dan semua keluarga sayang. Mana tuh lagu? Dia sudah ada. Ayo, keluarin, ucapan. Dia sudah datang, sing dengar-dengar dunia. Padenar sadiki ngoni, jangan mapungo-pungo. Ya, ya, Bucan Lorina. Ya Allah, mempelai maaf ini rambut keribuannya ini kemana-mana. Itu no unik. Mendapatkan itu Bucan. Maksudnya kelapa, Bucan. Alami. Alami. Mau diminta untuk Happy birthday pangeran, selamat ulang tahun. Apa kita mau nyanyi happy birthday untuk pangeran sama bareng sama-sama biar rame. Oke, mana ini yang lain ini, Badian-Dian? Saudara Sir. Saya menyanyi. Ya, Ya, Bucan mau nyanyi kah? Bucan Lorina yang pimpin. Oh, saya belakang tembok saya.
Bucan Juli Di lagi sini pas makan jam aku kan lagi tidur ini. Oh. Enggak apa-apa kalau mereka bangun kan tinggal ditidurin lagi. It's okay. Bucan Lorina bikin pemanasan dulu ya dengan ciptaannya Bucan Lorina itu dan lagu, baru nanti diiringi dengan lagu Happy Birthday ya. Oke, iya. Terima kasih banyak mempelai ilahi. Salam hormat kepada ketiga pribadi yang esa. Saya menyapa ya di sini Roh Bapa Surgawi yang telah hadir di muka bumi ini, yang ada dalam casing wadah Pak Iman Lahago. Salam hormat kepada King of the King, Tuhan Yesus Kristus Pak Ditya Nugrahanto, dan salam hormat kepada mempelai yang tercantik, terelok, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Bunda Fi Hamdani. Terima kasih hambanya yang hina ini telah dihadirkan di dalam roomnya ini. Izinkan saya manusia ini ya untuk menyampaikan pujian ya. Mohon dimaafkan kalau suara agak tidak ya. Kita ucap kita. Hey kawane, kawane, hey siap-siap kita pergi. Yesus sudah datang, Yesus sudah datang dalam aditya nugrahanto. Hey kawane, siap-siap kita pergi. Yesus sudah datang dalam aditya nugrahanto. Ya dan amin. Hey kawane, siap-siap kita pergi. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa itu Aditya Nugrahanto. Dialah Tuhan Yesus, dialah Tuhan Yesus yang telah datang kedua kali menjadi manusia. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa itu Aditya Nugrahanto. Dialah Tuhan Yesus, dialah Tuhan Yesus yang telah datang kedua kali menjadi manusia. Haleluya, praise the Lord. Ya, mungkin dari pujian ini saya ingin menyaksikan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu telah hadir di muka bumi ini, di mana pada saat ini Dia masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian, dan kehendak bebas terserah kepada kita ya. Mau percaya atau tidak itu urusan yang penting. Saya mau menyampaikan bahwa Dia telah ada di muka bumi ini dalam wadah casing Aditya Nugrahanto dan ada bersama-sama dengan kita. Ya, kita akan menyanyikan selamat ulang tahun karena untuk merayakan dan bergembira bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Pujian Happy Birthday ya. Bucan Juli, bisa angkat kah? Ayo Bucan. Angkat. Iya, Bucan Juli. Angkat zero. Angkat zero. Ibu, ini saja Bucan apa? Biasanya bagi hari ini siapa? Saudari Eva. Eva Wena ataupun ini ya mempelai ini Ceriana ya, tapi mungkin dah hadir ya, lagi ngejreng ini biar Sudah istirahat ya. ada mau sebentar ini mau gabung ibadah pasukan ya, sebentar jam 2 ya. Jam 12. Iya jam 12, kalau waktu Ambon jam 2. Iya, soalnya bapaknya Happy birthday, kamu dari mau menyanyi saya aja ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Pangeran Ilahi, selamat ulang tahun Pangeran Ilahi, selamat ulang tahun Pangeran Ilahi. Bahagia selalu. selamat ulang tahun, bahagia selalu. Mohon maafkan saya ya Pangeran ya, selamat ulang tahun. Mohon maaf kan ini suara pemerdu Dodo
suara pemerdu. Terima kasih ya Bu Chandorina. Iya, saya kembalikan kepada host. Kesaksian dari Bu Chandorina malam ini. So kepanasan ular-ular baru badegar Bu Chandorina memuji Tuhan. So kepanasan ular. Siap-siap jomo unboxing hadiah. Ular-ular mendapat hadiah. Ada yang masuk lagi ya, ini mereka nggak kapok-kapok ya. Iya dong. Iya dong. Nanti datang kalau saking panasnya, semua tak lurus-lurus dorang kena stroke, seperti tak stroke dorangnya. Mereka itu benci-benci tapi rindu. Benci tapi rindu sayang. Bu Chandorina ingin bersaksi. Yang berulang tahun kayaknya ya. Yang berulang tahun sepatah dua kata. Iya, dari tadi ditunggu. Semua hadis ini Regina ini dimakan. Harus ditunggu. Silakan King Odet King. Selamat ulang tahun bagi yang sedang merayakan ya. Haleluya. Apa ya? Yang merasa. Kita ikutan bahagia ya, happy. Iya. Terima kasih atas berkat ya buat makan dan minumnya. Untuk bisa merayakan hari jadi walaupun hanya sederhana ya. Walaupun hanya bisa berkumpul dengan keluarga, bisa makan bersama, itu sudah suatu kebahagiaan yang tidak ternilai. Karena banyak di luar sana tidak ada yang bisa berkumpul dengan keluarga. Mungkin mereka ada masalah dengan keluarga, mungkin hati mereka tidak beres, mungkin ada iri, dengki, dendam. Padahal itu satu keluarga. Di luar sana banyak masalah, banyak cekcok yang tidak bisa membuat satu keluarga itu kumpul bersama untuk makan. Bahkan sekarang banyak keluarga itu sibuk mengurusi tentang warisan yang membuat mereka tidak bisa makan bersama karena sibuk untuk mengukur tanah meter per meter karena mengurusi hak waris, padahal harusnya bisa kumpul bersama, bisa makan bersama, bisa ngobrol bersama. Tetapi sekarang banyak keluarga itu saling bermusuhan, saling acuh tak acuh, padahal itu saudara kita sendiri. Tapi banyak yang saling sikut menyikut, tidak mau lagi untuk berurusan dengan saudaranya cuma gara-gara hak waris tanah atau rumah, masalah warisan. Jadi harus disyukuri masih bisa kumpul bersama keluarga, makan, ngobrol, bercanda. Jika masih punya ayah dan ibu ya ditengok, ditanya kabarnya, ditanya mau makan apa, bukannya malah
sia-siakan waktu bersama keluarga. Jangan sampai waktu itu disia-siakan, karena waktu tidak bisa diputar. Ketika mereka sudah tidak ada di dunia, yang ada hanyalah penyesalan, kesepian, hidup merana. Karena doa-doa orang tua kalian bisa sampai kepada Tuhan. Kalian menjadi orang seperti ini juga karena doa-doa orang tua kalian, bukan oleh karena kepintaran kalian. Kalian bisa pintar, bisa menjadi orang seperti ini juga karena biaya dari orang tua kalian, bukan dari hasil keringat kalian dari lahir bayi menjadi orang sekarang ini. Itu yang harus diingat ketika kalian kumpul bersama keluarga. Jangan ada perselisihan, jangan ada dendam atau iri, atau bahkan dengki. Jadi harus bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga. Jangan memusuhi saudaranya sendiri. Itu tidak baik. Itu hanya membuat pecah belah keluarga. Masing-masing memiliki anugerah. Saudara yang tidak mampu ya dibantu, ditolong, bukannya diolok-olok, dihina, dimaki. Jangan serta-merta uang dijadikan gengsi. Saudara yang tidak memiliki uang, tidak memiliki pekerjaan, malah diolok-olok, malah dihina. Jangan seperti itu. Itu tidak menjadi contoh bagi anak-anak Tuhan. Harusnya saling mendukung, saling tolong, saling baku membantu antara saudara yang tidak mampu, saudaranya sendiri belum di lingkup di luar dari keluarga. Jika masih punya saudara ataupun kakak kandung atau adik kandung, ya disayangi, jangan ditelantarkan. Apalagi kalian yang masih memiliki ayah dan ibu, itu harus dijaga, dirawat, ditengok, ditanya kabarnya. Jangan semena-mena karena sudah tua lalu dibuang sia-sia mereka atau dititipkan di panti jompo. Jangan menjadi anak seperti itu. Jadilah anak yang taat, yang berbakti kepada orang tuanya. Ketika mereka sudah tua, ya kalian harus mengingat kebaikan mereka saat kalian itu dibiayai selama balita, selama anak kecil, selama remaja, bahkan selama sampai dewasa ini, sampai menjadi bebal. Juga kalian harus ingat kedua orang tuamu, kumpul bersama mereka, saling menyapa, tidak membedakan bahwa orang tua kalian itu pendidikannya lebih rendah dari kalian. Jangan sampai itu terjadi. Ingatlah kedua orang tuamu, sapalah mereka, tengoklah mereka, tanyakan mau makan apa, makanan kesukaannya apa. Kalian harus tahu, karena kalian adalah anak-anaknya. Kecuali kalau kalian tidak lagi menganggap mereka orang tua kalian. Amat sangat sedih ketika orang tua itu tidak diingat oleh anak-anaknya. Menengok saja enggan anak-anaknya. Mereka menengok orang tuanya hanya karena butuh warisan saja. Itulah kondisi zaman sekarang. Banyak manusia yang
menganggap orang tuanya itu ada. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang bisa aku sampaikan. Halo. Aku kembalikan kepada host. Halo Aditya. Iya. Kau percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, Aditya? Apa nggak sopan sekali masuknya nih? Nggak nyapa, nggak apa-apa. Nama hidupku diembuskan dari Tuhan Yesus di kematianku dulu. Matamu pun juga akan melihat kedatangan Yesus yang kedua. Aduh. Roh penyesat yang ada di dirimu, Aditya. Goodbye, udah saudaraku ya. Salah masuk room dia ini ya saudara. Ya, kan? Ular ya dikasih turun ya. Iya. Karena dia mau bicara, nggak usah coba. Karena dia belum tembus emosi dan kebenaran. Siapa bilang? Dengar. Tutup mulutmu, dengar. Kalau saudari Red Gareth atau saudari Eva Ben, Dia sudah kepanasan dari chatting bawah itu mempelai. iya mau naik terus dia itu. Saya pikir mau bersaksi, ternyata Ya, ular yang masuk ya. Pakai logika saudaraku, dia belum tembus dimensi dan kebenaran, belum tersadarkan saudara. Saudara harus belajar lagi lebih banyak ya. Belajar merendahkan hati, tidak memperkenalkan diri, tidak apa, langsung menyerang cuma. iya, sudah sopan sekali. Ini saudaraku, ngaku anak Tuhan, kok kayak gitu ya? Ya makanya dibilang ini ya, tidak semua saudaraku. Silakan saudariku yang cantik. Saudari Gareth ini atau Bucan atau apa, coba perkenalkan diri, soalnya rajin sekali ya saudaraku ini. Kalau saya live saudari ini langsung muncul ya. Gareth, saudari Gareth yang cantik. Silakan saudaraku, saya belum kenal saudari. Silakan saudari, mohon dengan kasih, dengan hormat memperkenalkan diri di room ini supaya kita saling mengenal, saling tahu. Pengangguran mempelai, makanya apa pertama pengangguran itu pengacara banyak acara ya. Saudariku dari kota mana? Iya, itu. aku dari Semarang. Oh, Semarang. Statusnya saudariku? Masih single atau udah menikah atau? Belum. Oh, masih single. Masih gadis ya? Sama Lilis Mayo mau nggak itu? Mulai. Pangeran nilai suka bercanda ya, saudariku. Ini ada yang tanya, Oma Ruth yang cantik, kebanjiran nggak di Semarang? Enggak. Cuman kalau dulu hujan sering langganan. Di tempatku enggak. Enggak ya. Padahal sekarang lagi di TikTok itu ada kebanjiran ya, tapi puji Tuhan ya di tempatnya adik Gareth yang cantik ini tidak hujan ya, tidak banjir ya. Enggak banjir. Itu kayaknya atas yang banjir. Puji Tuhan. Ya di atas yang banjir ya. Ini nama Gareth ini adik ya, cewek cantik ya. Kalau mempelai live itu duluan loh. Dia nonton menyapa selalu Elohi mempelai. Oh iya, ini Rajin ya, iya kan?
Ada ya atau sama yang lain itu, Dek? Iya, nggak ada kerjaan mempelai. Berkat Tuhan ngalir terus ya. Biar nggak ada kerjaan, berkat Tuhan ngalir terus ya. Iya, Haleluya. saya pikir yang biasa Margaret yang dulu tuh ya mempelai, padahal ini Gareth yang lain ya. Yang Margaret lain. Paling rajin saudaraku ya. Haleluya. Punya kerinduan ya, Dek ya. Mengikuti suara mempelai Tuhan. Adik Gareth yang cantik punya kata-kata untuk King of the Kings, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang sudah inkarnasi jadi manusia. Hari ini ulang tahun, berulang tahun. Ulang tahun ya Pangeran. Umurnya berapa, Dek? Kayaknya masih muda ini. Masih muda. Hah? 21. 21 ya? Iya, umurnya masih muda ya. Catat. Charles Mario itu nggak diaktifin kameranya karena dia malu ya. Iya, yang bisa buka kamera ya buka. Saya nggak bisa, kalau nggak saya buka yang mempelai. Saya nggak bisa buka. Iya, saudara Evangelin yang cantik, saudara Metanoia, saudara apa ini, Miracle, Picon. Miracle. Iya, coba salam kenal dulu, buka kamera. Domi. Buka kamera saudaraku ya. Alam Cimbu Bukit. Yang terlalu bahina-hina pekerjaan Tuhan saya sudah blokir ya. Ada beberapa orang Itu mempelai malam ini lebih cepat lebih baik. saya sudah blokir akun Anda ya. Nggak usah kalau saudara jadi ular, hanya menyusup di Taman Eden, koar-koar, hanya mempengaruhi. Bikin gagal fokus aja. Iya, dia mau mempengaruhi seperti dia pengaruhi si Hawa. Ya iya, blokir saja. Iya, bye-bye. Jangan Bye-bye love. Bye-bye. Hello happiness. Haleluya. Saudariku Bucan lagi. Saudariku Gareth, ada kata-kata saudariku, bagaimana saudara bisa mempercayai dunia dimensi roh dan kebenaran ini, mengikuti mempelai, paling rajin loh adik ini mengikuti. Gimana? Adik percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah berada dengan kita, rohnya sudah berada dengan kita. Ini sudah zaman 1000 tahun damai di muka bumi ini. Sudah berdiri kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Silakan adik Gareth ya. Iya, mempelai aku. Pertama tahu mempelai itu dari mamaku yang tahu duluan. Terus mamaku tuh cerita, pertamanya kan aku nggak ngikuti YouTube ya, cuma aku dengar aja dari mamaku kalau jus itu tanda binatang. Aku percaya, cuma aku nggak ngikuti YouTube, segala macam live nggak ngikuti. Itu kan posisi aku masih SMA lulus barusan. Terus ini ya, aku tuh mulai ngikut waktu pengungsian, karena aku ini ya, kalau setelah tahu bukunya mengungsi itu aku langsung di hatiku tuh langsung aduh ketinggalan ini aku gitu. Ada perasaan gitu ya. Kan dulu mamaku tuh bilang ini nanti buku yang ngelahirin Immanuel sama
terus nanti merubah jadi tubuh supranatural kan. Nah waktu itu mamaku bilang ini sudah tidak live, dia langsung jadi waduh ketinggalan gitu. Nah aku mulai mulai cari-cari Ibu V kan, tapi waktu itu sempat off, jadi tidak terlalu ngikuti. Nah terus tapi aku masih percaya kan itu jus tanda binatang. Nah sementara itu aku posisi sudah masuk kuliah, di kuliah masih online, belum masuk kan, jadi nggak ada yang buru-buru untuk ngejus untuk apa, jadi santai gitu. Nah tapi sudah mau masuk Desember waktu Bu V itu pengungsi itu kuliahku ini mulai ngadain pertemuan tatap muka, tapi harus punya sertifikat gitu. Nah tapi beruntungnya tuh Tuhan nolong aku dengan cara katanya aku sakit kanker, dan tahunya kanker itu ini nggak lama ya tahunya, jadi bulan kanker BCL macam imunnya bermasalah gitu. Tapi belum pernah jus kan? Enggak. Puji Tuhan. Nah itu posisinya itu selama aku kuliah masuk, aku sakit, tapi sakitnya pinggang. Nah aku belum tahu itu sakit kanker, masih kayak aku ke dokternya bilang ini salah kejepit, jadi itu kayak diperlama gitu sampai bulan Desember, sampai Bu V ini pengungsi sekolahku ngadain suruh ketemuan tapi pakai surat. Nah waktu itu pun juga aku diagnosa ketahuan kankernya, jadi 3 bulan full aku di rumah sakit. Itu deket banget sama tanda-tanda itu, tapi puji Tuhannya satu keluarga pun tidak ada yang terima gitu, sampai sudah sembuh pun tidak terima semua. Terus waktu sudah keluar, sudah berhenti nginep di rumah sakit tuh Bu V mulai nge-live kan. Nah aku mulai ngikuti itu rutin sampai Bu V bilang ini ya rumah sakit itu gedung ular, terus stop kan. Nah aku mulai stop gitu, mulai ngikuti dari situ gitu. Sekarang apa yang terjadi sama adik Gareth yang cantik ya? Aku sudah tidak kenapa-kenapa ya, karena waktu kena kanker itu kayak tidak kena kanker. Puji Tuhan. Sekarang sehat. Haleluya, puji Tuhan. Mujizat Tuhan sudah terjadi itu, Dek. Ya. Percaya saja sungguh-sungguh Tuhan Yesus sudah ada dengan kita. Dia sudah bersama-sama dengan kita. Soalnya Bu V ini tanya ya, kalau Bu masih sakit ya, di sini ada King of the Kings, langsung tumpang tangan sembuh saudaraku ya. Imannya adik yang menyembuhkannya. Haleluya. Tapi ini sudah tidak sakit kan? Rajin sekali loh adik Gareth ini mengikuti komen yang pertama. Iya, selalu yang pertama. Iya, selalu kan. Saya pikir bukan Gareth. Makanya saya selalu menyapa. Shalom saudara Bucan Gareth, saudara kan. Karena baru ini saya tahu ya, kita saling mengenal saudaraku ya. Terpuji nama Tuhan, ini sehat walafiat, cantik alami ya. Haleluya. Anda sempurna Tuhan ya, Dek ya. Terkenalnya Badeng Presto ya. Apa?
bandeng presto. Oh. Kenalnya bandeng presto. Mami. Sama itu lumpia. Lumpia. Ibu Arankin, Bu, mic-nya tolong ditutup dulu kalau nggak ngomong. Ayo buka kamera dong, saling menyapa-menyapa. Saudara Evaluan, saudara Yuen yang cantik, saudara Evaluan yang cantik, saudara Metanoia, saudara Serlis 77. Saudara Yuen, Buka HP-nya, nanti lepas nanti casing HP-nya. Kameranya saja di komputernya itu loh. ini anak Jangan muda, dicongkel kameranya. Kameranya jangan dicongkel. anak muda semua. Nanti malah rusak nanti HP-nya. Haleluya. Nih, saudara Yuen yang cantik. Mana puji-pujiannya coba. Kan ini hari spesial. Kepada puji-pujian. Kata sepatah kata. Untuk the Kings. Tuhan Yesus Kristus itu sendiri ya. Salam Elohim mempelai Ibu Fei Salom. Saksinya Yesus Kristus Salom. Jadi saudari Gareth ini masih kuliah ya sampai sekarang? Enggak, berhenti. Oh. Karena ketahuan kanker itu. oh, karena ketahuan, tapi sekarang kan sehat. Iya, cuman itu posisinya kan 2021 kena. Ketahuannya 2021, masuknya juga baru 2021. Dia lebih aman lah. Lebih aman lah kalau di anu ya. Iya, ini ya, aku tuh sempat pengen keluar ya, karena kan dipaksa suruh pakai tanda itu. Cuman gimana kalau ngomong ke papaku kan, ya sertifikat itu ya, kena cuma nggak pakai vaksin, nggak pakai infus itu, ngapain harus keluar gitu loh. Cuman kok mujizatnya kena sakit itu, terus aku bilang aku mau keluar, langsung iya, gampang ngomong iya. Terselamatkan dengan caranya Tuhan yang ajaib ya, Dek ya. Iya. Cara Tuhan meluputkan itu kan di luar logika kita ya. Ya itulah cinta Tuhan. Tapi Tuhan menebus kok. Tuhan dengan cintanya, dengan kuasanya menebus loh orang yang pakai tanda itu menyelamatkan ya. Soalnya miliar. Miliar dia pakai tanda itu. Iya. Dia kan hujan kulit. Tuhan selamatin ya. Iya. Yang penting berdoa. Caranya ya. Ini juga masalah yang apa nih Bu Fei? Anak-anak yang dapat makanan gratis ini baik atau tidak nih? Kayaknya juga kan katanya ada program itu yang satu pemerintahan yang nanti mereka akan memelihara anak-anak dengan cara-cara seperti begini awalnya. Iya. Makan gratis. Bagaimana Pangeran? Ya itu kan manusia itu kan akan digiring jadi miskin ya. Kan PHK sana sini. Sistem dunia itu kan dengan membuat miskin manusia, jadi akan tergantung sama sistem dunia ya nantinya. Jadi kalau tidak terima itu tanda lagi ya tidak dapat makanan ya, tidak dapat bansos. Jadi dikendalikan semuanya. Iya ya, dikontrol ya.
Jadi memiskinkan manusia. Manusia itu akan dijadikan miskin melalui PHK karena sudah tergantung dengan sistem dunia kan. Sistem perbudakan itu karyawan pabrik itu kan korbannya nanti diganti dengan robot tanpa mereka itu sadari. Tahu-tahu mereka sudah jatuh miskin, tidak punya pekerjaan, sudah tidak tahu lagi mau ngapain. Akhirnya ada yang bunuh diri, ada yang jatuh miskin karena terlalu terikat ya, kepepet. Harusnya kan mereka kalau sadar kan bisa lari ke hutan atau ke dekat pantai atau laut kan untuk mencari ikan, mencari kayu, bikin pengobatan lewat herbal atau cari ikan buat dijual kan itu bisa sebenarnya, banyak sekali yang bisa dikerjakan. Tapi kan manusia sudah terpengaruh oleh sistem itu, terikat oleh perbudakan, menjadi karyawan, menjadi staf, segala macam. Padahal kan manusia itu kan punya kebebasan ya, punya kemerdekaan. Manusia itu kan bebas, makhluk bebas. Masa mau diperbudak? Itu kan namanya membuat rohnya tertawan ya, karena perbudakan tanpa mereka itu menyadarinya ya. Kan sudah diagendakan kan. Yang warna-warni itu loh, yang lingkaran warna-warni itu kan simbol dari NWO ya, New World On ya. Itu kan sudah tahu ya pada, karena kan manusia ke depan dijepit ya, akan dipersempit ruang geraknya. Mereka melihatnya wah teknologi maju segala macam, tapi di sisi lain kan mereka tidak tahu kalau sedang dikontrol oleh AI ini, oleh teknologi buatan yang membuat mereka tidak bisa lagi bekerja. Mereka kan tidak sadar, mereka malah bangga dengan teknologi. Itu yang jadi masalah. Harusnya kan mereka itu berpuasa untuk tahu mana yang jebakan, mana yang tidak. Bahkan ke depan ini kan akan virus-virus itu nanti akan dikeluarkan ya untuk menakut-nakuti ya, di suatu negara, di suatu wilayah, di suatu teritori ya, nanti akan dibikin di blok merah ya, seakan-akan wilayah itu, teritori itu berbahaya karena sudah banyak sekali virus. Padahal itu hanyalah untuk menakut-nakuti supaya mereka memakai tanda itu lagi. Karena memang jebakan-jebakan ke depan itu membuat manusia itu pada stres ya, yang tidak punya iman ya akan terima itu tanda lagi dan sampai benar-benar mati ya, benar-benar mati kaku ya, karena memang sudah tidak bisa, tubuh itu tidak bisa menerima dosis yang amat sangat tinggi ya, sampai kejang-kejang, sampai seperti menggigil demam itu loh, efeknya yang nanti akan berlanjut pada kematian. Di wilayah itu kan nanti akan diblok menjadi warna merah, seakan-akan banyak virus yang berkembang biak di situ. Padahal itu hanyalah untuk menakut-nakuti supaya manusia pada terima tanda itu lagi. Itu yang terjadi ke depannya itu seperti itu. Entah itu di Amerika, entah itu di negara-negara yang lainnya ya, yang benar-benar takut kepada virus ya, akan ditakut-takuti manusia. Jadi yang lolos ya
mereka yang sudah lari ke hutan ya, lari ke tempat-tempat yang tidak berpusat di kota. Itu yang terjadi ke depannya nanti seperti itu, melalui simbol warna-warna yang lingkaran itu yang dipakai buat di baju atau simbol New World On itu tadi. Jadi kalian harus mengetahuinya bahwa semuanya itu hanyalah jebakan. Yang tidak peka ya sudah menerima tanda itu lagi ya tinggal ucapkan goodbye. Seperti itu ya resikonya seperti itu. Mau gimana lagi kan, manusia kan punya kehendak bebas ya, mau dia bebal sampai pindah alam ya itu terserah manusia kan, tidak ada yang memaksakan ya. Masa ya bebal sampai pindah alam kan itu kebangetan ya, kebangetan bebalnya sampai pindah alam pun kebebalannya masih di bawah. Coba itu kan kembali lagi kepada manusia itu sendiri ya, tanpa mereka itu sadari salah sendiri, bebal, sudah dikasih tahu ngeyel, akhirnya ya jadi manusia presto ya, badan presto. Jadi pangeran yang orang tua sekarang ya, yang anak-anak Tuhan itu gimana tuh ke anak-anaknya? Apa memang harus berhenti sekolah atau gimana tuh? Itu terserah orang tua ya yang peka. Karena nggak punya ngapain gitu, apa itu? What's the point? Maksudnya ke depan juga mau ngapain? Karena kalau sistem ke depan juga kan lulus terus gimana masuk kerja juga sudah pakai sistem-sistem begitu. Celaka ya untuk anak-anak Tuhan gitu yang nggak mau itu kan, jadi nggak kayak untuk apa sekolah gitu kalau dipikir ya sekarang. Iya, ijazah itu udah nggak ada gunanya. Iya. Mau pamer S1, S2, S3 titelnya sampai berjejeran di dinding tembok pun juga nggak ada gunanya. Ya anak-anak itu ya harus dilatih menjadi survival ya, bertahan hidup ya, bukan lagi untuk mencari pekerjaan ya, tapi bertahan hidup lebih kepada di elemen air, elemen udara, elemen tanah. Entah itu mereka bercocok tanam, entah itu mereka itu memancing, mencari ikan, menjala ikan, bahkan sampai menjala buaya. Itu kan harus punya keberanian dan mental ya. Iya. Belum nanti di laut ada musuhnya ikan hiu, ikan paus, itu kan bonus-bonusnya juga. Ya kan namanya bertahan hidup ya. Iya. Intinya kan keluar dari sistem kan harus berani ya untuk mengambil semua resikonya ya. Iya. Bahkan menangkap ular untuk bertahan hidup, semua akan dilakukan nantinya. Mau tidak mau, yang tadinya takut ya melihat ular ya, bisa-bisa ular itu diketok kepalanya ya, pakai itu apa, batu bata atau sudah bunuh ular banyak kali. Jadi kan sudah pada mulai muncul ular ya, dan manusia sudah pada mulai berpikir takut atau mau dibikin masakan ya, itu kan terserah manusia ya, tergantung manusianya. Semuanya kan kembali lagi ke manusianya. Kalau manusianya itu sudah tidak bisa diberitahu ya, mereka akan tunduk pada sistem itu. Jadi ini juga bagus untuk orang-orang tua ya yang punya anak-anak atau yang punya cucu-cucu yang masih sekolah ya, dengar ya untuk nasihat-nasihat ini. Ya belajar untuk apa ya, ini apa, mengolah makanan ya terutama. Jadi apa yang ada di hutan, apa yang ada di laut itu
zaman dulu lagi. Iya. Lebih enak gitu ya, nggak ada teknologi, lebih sehat. Karena kan semuanya akan dikancing nanti. Uang palsu sudah pada mulai turun dan manusia sudah tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Semua sistem ATM dibikin error. ATM kan mau dibikin error ya, jadi uang palsu itu bisa masuk semua ya. Jadi tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Ketika menarik uang itu kelihatan uang itu asli ya, padahal itu palsu ya. Tanpa manusia itu tahu ya. Jadi ya memang akan kembali lagi ke zaman dulu lagi. Barter itu lagi akan terulang ya. Apa yang dia punya, hasil panen, hasil pertanian, hasil perikanan ya, mereka bawa untuk ditukar. Misalnya ikan ditukar dengan beras, misalnya jagung ditukar dengan terasi atau dengan pete atau jengkol, ya itu terserah mereka ya. Itu kan masing-masing berbeda-beda. Kan banyak PHK sana sini. Memangnya kalau banyak PHK sana sini, orang pada tidak stres, ya pasti stres, pasti depresi, dan akhirnya ya berbuat kriminal. Entah itu mencuri, merampok, mengambil bagian dari tetangganya, mau tetangganya itu masih tidur, masih ngorok, barangnya ya diambil saja. Ya gimana coba? Namanya juga sudah nggak punya penghasilan, kepepet. Kan itu terjadi semuanya. Bahkan di pom bensin bisa saja ngisi bensin atau ngisi apa langsung lari karena nggak punya uang lagi. Mau gimana? Pasti akan banyak kerusuhan. Kalau manusia tidak peka ya, tahu-tahu beli apa di toko atau di kelontong, di minimarket, tiba-tiba mereka ambil barang, ambil misalnya snack atau minuman, langsung lari karena nggak punya uang lagi. Mau gimana coba? Itu kan terjadi. Bahkan membayar pun sampai tidak punya uang karena ya tidak ada yang mereka hasilkan. Mereka tidak membuat atau memproduksi sesuatu yang bisa dijual karena ya sistem perbudakan itu sudah mengikat mereka, sudah mendarah daging sampai mengakar-akar. Itu kan susah orang-orang seperti itu. Makanya harus dirubah ya cara hidupnya, cara survivalnya ya. Jadi buang itu semua pengalaman hidup, pengalaman kerja, pengalaman tetek bengek itu dibuang semuanya ya. Supaya tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan. Jadi apa yang mereka akan lakukan ke depan itu semua terbuka ya, tidak bisa tertutup oleh mata jasmani mereka lagi. Jadi mereka bisa melakukan apapun dengan merdeka. Tapi itu semua tergantung manusianya. Kalau manusianya masih suka dibodohi dan membodohi ya sudah, tamat manusia itu. Tapi kalau manusia itu masih mau untuk diberitahu keluar dari sistem ya sudah, manusia itu akan bisa bertahan hidup. Kalau tidak ya akan jadi tamat, mati sia-sia dia. Begitu. Iya. Terima kasih pengarang atas penjelasannya. Jadi Harus siap-siap ya. iya. Dia harus siap-siap dalam sebuah barisan, sebuah pasukan ya. Kalau lari ya lari, kalau ke kiri, ke kanan. Jangan lari di tempat.
siapkan sensor untuk buat rumah-rumah ya di hutan, di apa, buat lahan yang baru. Kan di hutan nggak dibeli kan tanahnya kok, namanya hutan. Iya. Jadi saat itu uang nggak berlaku lagi ya, mata uang. Iya, uang pada palsu mau bagaimana? Kita lihat situasi ya. Tuhan Yesus kan lihat situasi, kita jaga di depan, jaga juga di belakang. Jadi tidak ada manja-manja, harus siap dengan alam. Iya. Kalau sudah tidak memungkinkan, dipalsu, apalagi uang. Iya. Emas yang digigit keras saja bisa dipalsukan, apalagi cuman selembar kertas. Indonesia ini aduh banyak itu. iya semuanya palsu. Manusia ini sedangkan cintanya saja palsu, hatinya palsu, mukanya palsu, semuanya badannya saja palsu. Manusia plastik semua sekarang yang berjalan. Makanya Bapak habisin aja. Ya, sudah capek ya. Dia terlanjur rusak kan, bulan Juli. Kita lihat, jaga di depan, jaga di belakang. Kalau umat Tuhan sudah terjepit sekali, ya apa boleh buat kan? Kalau sudah tidak bisa lagi hidup di kota, ya jalan satu-satunya ya kita semuanya akan menyingkir ya. Ya. Yang utama itu sediakan sensor, sediakan parang yang tajam, sediakan bibit-bibit untuk menanam. Jangan pergi dengan tangan kosong sampai di hutan baku haga, terus hanya dibilang the power of love. Makan cinta. Itu turun gunung lagi. Suruh turun gunung lagi. Itu kan kerja 2 kali. Bukan the power of mama, the power of love. Terus harus di situ dibutuhkan iman jalan, otak juga harus jalan, bahwa bibit yang harus ditanam, entahkah itu bibit jagung, ubi, terus yang lain itu bawa stok makanan, pikul beras, pikul ubi, pikul jagung untuk stok 1 minggu, bawa semua garam, masako, ikan asin, harus ada perbekalan. Kalau tidak ada perbekalan, Bapak yang bilang, semua pakai tubuh supranatural, semua tidak hidup di bumi. Sedangkan 1000 tahun itu ada di bumi pakai tubuh supranatural ilahi. Darah dan daging ada. Masih darah dan daging, karena di bumi saudara, kalau kita semua pergi di alam lain juga pakai tubuh supranatural ilahi, itu kan sudah alam lain itu. Sudah bukan di bumi lagi toh. Ya, sedangkan 1000 tahun damai ini kan di bumi saudara, pakai setengah-setengah tubuh darah dan daging, tubuh supranatural ilahi. Yang sudah percaya cahaya kan, kitanya kan sudah pakai tubuh setengah-setengah, supranatural bisa, darah dan daging bisa, setengah-setengah, separuh-separuh ya. Nah seperti itu. Kalau kita masih makan minum, manusia darah dan daging kan masih bisa diaktifkan. Harus lari ke hutan itu karena ya Pangeran. Kenapa kita harus lari ke hutan itu? Karena ular-ular sudah pada keluar di kota, makanya kita lari ke hutan. Soalnya ular-ular sudah pada turun ke kota, makanya kita gantian yang ke hutan. Itu ular kan masuk banyak kota. ular, banyak buaya, banyak ular. Jadi kita gantian yang pindah ke hutan, begitu. Haleluya. Kan banyak itu ular-ular sudah pada bermunculan ya, karena banjir. Banjir, buaya juga. Iya, jadi gantian ya. Ya akibatnya. Yang penting hutannya jangan dibakar sampai habis dengan gunung meletus itu. Iya, murka Tuhan itu kan menyala-nyala ya. Tapi kalau di mana anak-anak Tuhan itu yang spesial,
berdiam, pasti murka Tuhan itu lari ke tempat lain, bukan di situ. Amin. Iya kan? Tidak mungkin murka Tuhan akan meluncur di anak-anak Tuhan yang berkenan di hatinya. Tidak mungkin murka Tuhan itu meluncur di atas orang-orang fasik, bukan di atas orang-orang benar. Yang terpenting itu saat ngungsi itu jangan fokus untuk mencari pasangan ya, itu bahaya itu. Buang dulu lah, buang dulu. Ingat nafas hidup. Aduh, bahaya. Pas ngungsi sudah disortir itu, dilihat-lihat mana ya yang cocok jadi pasangan ini, itu kan bahaya ya. Cuma bikin bencana saja itu. Tempatnya itu sudah ditemukan aman ya, tapi karena pikirannya, karena keinginannya malah jadi tempat yang aman itu jadi bencana ya. Aduh. Harus tetap Nyari tempat yang aman itu kan susah ya sebenarnya. Aman Ya. dari hujan, aman dari panas, itu kan susah ya cari tanah yang seperti itu ya. Jadi kalau cewek mau tes cowok, suruh pegang parang, pegang sensor tuh, potong pohon, berapa pohon. Kalau yang cowok ke cewek tuh kasih terigu, adon itu, tahu nggak? Tes. bikin kue, biar cuma donat, panada isi ikan campur dengan pepaya. Di hutan nggak ada kue, adanya jamur ya, kue jamur nanti. Jamur, cukil singkong, ketela. Kan sebelum naik ke hutan itu, ke gunung itu kan bawa stok makanan, bawa tepung terigu, bawa ragi, jangan lupa bawa susu, biar roti-roti kan bisa. Bawa satu orang 10 kilo itu tepung terigu, kasih naik di gunung. 10 kilo. Bisa nggak tuh? Kuat nggak? 10 kilo tepung terigu, satu orang dendeng taruh di ransel, taruh di belakang. Makanya yang kan memang, iya, yang tidak kuat bertahan di kota, sekarang mulai ancang-ancang, lari ke sana. Kita masih bertahan. Kita lihat nih dua kekuatan antara kekuatan yang baik dan yang jahat. Nah, mereka juga kan jalan walaupun pelan-pelan tuh. Ya, tapi kan sekarang kan sudah sama-sama, tapi tetap programnya mereka itu jalan, programnya si ular ini. Nah, kita lihat Bapak Yahweh ini kan programnya ini kan membumi hanguskan, melenyapkan, memusnahkan, tapi melalui pakainya alam, tenggelam, terbakar. Nah, itu kan karena sudah tidak bisa dikendalikan lagi amarahnya kan. Melihat manusia ini loh, cuma jadi bahan bulan-bulanannya setan. Tapi kok manusia yang bodoh-bodoh ini kok happy ya? Iya, kayak bagaimana ya, kayak nggak ngerti atau gimana kita. Iya, itu namanya itu udah berbangkai gitu ya. Nggak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mereka yang sudah tersesat bilang orang lain tersesat. Padahal mereka sendiri yang sudah tersesat dan saling menyesatkan lagi. Coba, sudah tersesat, bukannya cari jalan kebenaran, tapi di antara mereka ini saling menyesatkan dengan menguatkan statement-statement, kata-kata. Padahal sahabat itu yang lain sudah timbul bisu, yang lain sudah timbul macam-macam penyakit. Mereka tidak sadar sampai di titik ini, padahal kan itu efek samping dari tanda Lucifera itu. Nah itu, Bapak Ibu kan kalau di negara lain itu sudah 10 loh, 10 dosis loh. Sampai di kaki, di tangan semua disuntik. Sampai di kaki loh untuk kekebalan tubuh. Udah mau mendekati zombie. Iya, itu kan masuk di India itu.
saja. Kalau tidak 10 dosis dipakai itu sampai di kaki itu main disuntik. Itu nggak bisa masuk India, saudara. Kalian itu hidung sama mulut juga disuntik ya? Bisa membengkak. Aduh, saya botak rasanya. semua rasa tabah ini bibir. Biar kayak donat nanti ya. Nah itu bahayanya coba. Kita ini bakal sehingga manusia, tahu betapa tersesatnya manusia ini. Katanya untuk imun tubuh kekebalan total mati mendadak, saudara. Haleluya. Tuhan datangkan untuk menyelamatkan. Rohnya sudah diam di antara kita, tubuh inkarnasinya sudah di tengah-tengah kita. Coba kurang apa lagi kasih Tuhan, kurang apa lagi cinta Tuhan. Tapi manusia dari zaman dahulu tolak terus ya. Gimana saudara Yuen yang cantik, ada persembahan pujian sama Pangeran Ilahi ini, King of the King ulang tahun, ada sepatah dua kata. Ya, shalom, mempelai, salam kasih, salam hormat, mempelai tersayang, juga Roh Kudus Roh kebenaran itu sendiri ya, juga Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto, Rohnya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang ada di tengah-tengah kita. Shalom semuanya yang ada di room dan semua yang ada di live, yang mengikuti live-nya mempelai. Jadi, ada Yuen. Shalom, Hujan Josie Joy. Sepatah dua kata dari saya ya, saya mengucap syukur suatu anugerah Tuhan yang terbesar bagi saya, manusia debu tanah yang kecil dan hina ini. Saya sangat mengucap syukur di mana saya bertemu dengan mempelai, apalagi rohnya Tuhan Yesus yang dibukakan, dia sudah datang kedua kalinya. Itu sangat berita yang sangat memberikan sukacita bagi saya secara apa ya, maaf mempelai, Kedondongnya jangan ditelan bijinya kan. Tajam bijinya. Di blender dulu berarti. Lanjut Pangeran. Kedondongnya di blender dulu berarti bijinya ya biar halus ya. Bijinya nyanyi yang bisa kamu. Silakan. Ya. Apa ya, saya nggak kepikiran mau nyanyi apa saat ini karena lagi grogi. Nyanyi aja Ya. iya, nyanyi aja di hati, yang ada di hati gitu. Itu yang paling indah ya. Iya, mempelai. Cuman saya mau menyaksikan aja ya sedikit mempelai ini mengenai